Pada video ini kita akan mempelajari bagaimana mencari solusi dari second order ordinary differential equation dengan menggunakan metode Runge-Kutta untuk second order ODE. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya menggunakan metode Runge-Kutta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan second order differential equation. Jadi kita bisa bilang bahwa ini adalah metode Runge-Kutta untuk second order ordinary differential equation. Jadi metode ini merupakan extension dari metode Runge-Kutta untuk first order equation yang sudah kita jelaskan pada video yang lainnya, ya. Dan juga kita tahu bahwa pada video yang lainnya kita menyelesaikan second order ODE dengan menggunakan metode Euler. Tapi di situ kita bisa lihat bahwa semakin besar nilai X-nya, semakin besar penyimpangannya atau errornya terhadap nilai eksaknya. Nah, sekarang kita akan mempelajari metode Runge-Kutta yang memiliki nilai error yang lebih baik daripada metode Euler. Ya. Jadi ini kita mulai dengan persamaan. Ini kita mulai dengan persamaan. Biasanya kita akan dapat dalam bentuk turunan kedua y double action sebagai fungsi dari X, Y, dan Y aksen. Nah, dari situ kita juga biasanya dikasih dengan initial condition atau nilai awal, kondisi awal dengan initial condition, yaitu Y sama dengan Y0 dan Y aksen sama dengan Y aksen pada titik 0. Ini semua pada X sama dengan X0. Sekarang kita dapat memperoleh Y1. Jadi sekarang kita dapat memperoleh Y1 pada X1 sama dengan X0 ditambah H, ya, dengan cara, jadi dengan cara step pertamanya adalah kita hitung seperti metode Runge-Kutta pada first ODE. Jadi kita hitung 4 K1, K2, K3, K4. Jadi ini kita hitung. Yang pertama adalah K1. Ini adalah setengah dari H kuadrat fungsi X0, Y0, Y aksen 0, ya. Jadi kita ingat bahwa F itu adalah fungsi X, Y aksen, ya kan? Maka yang ini adalah fungsi pada saat X-nya sama dengan X0, Y sama dengan Y0, dan Y aksennya adalah Y aksen pada 0. Maka ini sama dengan Y, ini kan sama dengan Y double aksen. Maka ini adalah Y double aksen pada titik 0, ya. Jadi sekarang ini bisa kita tuliskan sama dengan setengah H kuadrat, ya. Jadi ini kita gantikan dengan ini Y double aksen pada
titik 0. Oke. Nah, demikian juga dengan K2. Sekarang K2 ini rumusnya adalah setengah H kuadrat fungsi, ya, ini fungsi lagi. Sekarang ini adalah X0 ditambah setengah H, ini yang pertama. Terus yang kedua adalah Y0 ditambah setengah H Y aksen pada 0 ditambah 1/4 K1. Dan fungsi ketiga yaitu Y aksen 0 ditambah K1 dibagi H. Ya, jadi ini fungsi. Maksudnya apa? Ini yang X yang ini digantikan oleh ini. Y yang ini digantikan oleh ini. Y aksen yang ini digantikan oleh ini. Nah, kalau gitu gimana? K3 gimana? K3 sama dengan setengah H kuadrat fungsi X0 ditambah setengah H, Y0 ditambah setengah H Y aksen pada 0 ditambah 1/4 K1. Kemudian yang ini adalah Y aksen 0. Sekarang ini bukan K1, ini K1, sekarang ini K2. K2 dibagi H. Oke. Nah, kalau gitu sekarang yang terakhir K4. K4 sama dengan setengah H kuadrat fungsi X0 ditambah H. Nah, ini X0 ditambah, ini tadi setengah H, ini tambah H. Kemudian Y0 ditambah H dikali Y aksen pada 0 ditambah K3, ini adalah Y aksen pada titik 0 ditambah 2K3 dibagi H. Oke. Setelah 44 ini dapat, sekarang kita bisa menghitung ini, ya. Jadi dari hasil perhitungan ini kita sekarang bisa menghitung P sama dengan 1/3 dikali K1 ditambah K2 ditambah K3, ya. Selain itu kita juga bisa menghitung Q sama dengan 1/3 dikali K1 ditambah 2 K2 ditambah 2 K3 ditambah K4, ya. Jadi setelah kita dapat 4K ini ditambah P dan Q, kita bisa hitung, ya. Nah, sekarang akhirnya kita bisa hitung apa? Kita bisa hitung X1 sama dengan X0 ditambah H. Kemudian Y1 sama dengan Y0 ditambah H dikali Y aksen pada 0 ditambah P. Kemudian Y aksen pada 1, pada poin 1, pada X1 ini adalah Y aksen pada X sama dengan 0, pada X0, bukan X sama, pada X0 ditambah Q dibagi H, ya. Ini pada X0, ini pada X1. Oke. Sekarang kita masuk pada contoh, ya. Contohnya adalah dengan menggunakan metode Runge-Kutta cari solusi dari, ini adalah persamaannya Y double aksen sama dengan X Y aksen
ditambah Y. Untuk X sama dengan 0, 0,2, 2, di mana pada X sama dengan 0 kita punya Y sama dengan 1 dan Y aksen sama dengan 0 ya. Jadi sekali lagi ini maksudnya adalah kita cari solusinya untuk X sama dengan 0 sampai ya, maksudnya ini X sama dengan 2 dengan interval 0,2. Jadi pada contoh ini kita menyelesaikan problem second order ODE yang sama dengan contoh yang kita punya pada waktu kita membahas mengenai metode Euler untuk second order ODE. Karena untuk menyelesaikan dengan metode Runge-Kutta ini kita memerlukan banyak perhitungan, jadi seperti metode Euler kita juga mempergunakan Microsoft Excel untuk menyelesaikan problem ini. Jadi step pertama yang kita lakukan adalah kita beri dulu judul-judul pada setiap kolom-kolomnya ya. Jadi yang pertama ini N ya, iterasi X, baru di sini K1, K2, K3, K4, ini adalah P, di sini adalah Q, di sini adalah Y, di sini adalah Y aksen, di sini adalah Y double aksen ya. Jadi ini adalah nilai nilai intervalnya. Kita tahu dari soal nilai intervalnya adalah 0,2. Kemudian kita masukkan iterasinya, iterasi ke 0, ke 1, ke 2 ya, ini kita select, terus kita copy karena kita sampai iterasi ke 10. Jadi pada sel ya B2 kita masukkan X0 sama dengan 0. Kemudian pada B3 apa yang kita bikin, yang kita masukkan adalah persamaan X1 sama dengan X0 ditambah H. Kalau dalam bahasa Excel ini bisa kita masukkan, ini adalah B2 ditambah M1. Tapi di sini karena kita mau refer selalu ke M1, jadi kita taruh tambah dolar di antara ini ya. Jadi selalu dia ke M1, dia nggak pernah ke M2, M3, M4. Jadi pada waktu nanti kita copy, dia selalu plus M1 ya. Setelah kita dapatkan ini kita masukkan pada B3, kemudian kita copy hasilnya ke sel B4 sampai B12. Sekarang kita masukkan nilai X0 di sini sama dengan 0. Terus di sini kita masukkan nilai X1 sama dengan X0 tambah H, atau sama dengan X0 ditambah H. Ditambah H itu adalah ini. Tapi sekarang kita tambahkan dolar di depannya supaya dia tetap mengacu ke M1, nggak pernah mengacu ke M2, M3, M4 waktu di copy ya. Nah sekarang ini tinggal kita copy sampai ke sini. Inilah kita dapatkan X dari 0 sampai 2 dengan interval 0,2. Jadi kolom C dipakai untuk menghitung K1. Ini adalah sama dengan setengah H kuadrat dikali Y double aksen pada titik X sama dengan 0 pada titik X0 ya.
Jadi kita bisa tulis pada C2, pada kolom C2 ini bisa kita tulis dalam bahasa Excel. Ini sama dengan 0,5 ya, ini kali, kita kali H. H itu adalah kita kasih dolar supaya dia tidak pindah, dia selalu di M1. Dolar 1, ini kuadrat dikali, kita kali K kolom K2, kali sel K2. Setelah itu hasilnya kita copy ke C3 sampai C12. Pada kolom C2 kita masukkan rumus untuk mencari K1, yaitu 0,5 dikali M1 kuadrat dikali K2. Nah, ini sekarang setelah dapat hasilnya kita copy sampai ke C12. Ini kenapa masih 0? Karena K2 di sini K semua 0, K2, K3, K4 0. Jadi hasilnya masih 0. Jadi kolom D, kalau kolom D kita pakai untuk menghitung K2 ya. Rumus K2 itu adalah setengah H kuadrat dikali fungsi, ini fungsi ya, X0 ditambah setengah H, kemudian Y0 ditambah setengah H dikali Y aksen pada 0 ditambah 1/4 K1, kemudian sini adalah Y aksen pada 0 ditambah K1 dibagi H ya, ini fungsi. Jadi dari soalnya kita tahu bahwa fungsi X, Y, Y aksen ini adalah sama dengan turunan kedua, ini adalah sama dengan dari soal X, Y aksen tambah Y. Jadi ini kita dapat dari soal. Nah sekarang untuk mendapatkan fungsi ini adalah ini dia. Nah sekarang kalau untuk mendapatkan fungsi yang ini, berarti X ini, X harus digantikan oleh ini, Y aksen harus digantikan oleh ini, Y digantikan oleh ini. Maka bisa kita tuliskan K2 sama dengan setengah H kuadrat. Sekarang fungsi ini adalah fungsi ini di mana semua komponennya digantikan oleh yang di dalam ini. Maka ini kita bisa masukkan, kita bilang bahwa X berarti kita masukkan ini X0 ditambah setengah H dikali Y aksen. Y aksen adalah yang ini dikali Y aksen. Y aksen adalah Y aksen pada 0 tambah K1 dibagi H ya kan, baru ditambah Y. Y itu adalah yang ini ditambah Y0 ditambah setengah H Y aksen pada 0 ditambah 1/4 K1 ya. Ini adalah rumus K2. Jadi sekarang pada sel D2 kita tulis, jadi pada D2 kita tulis persamaannya dalam bahasa Excel, yaitu sama dengan 0,5 dikali H kuadrat itu adalah dolar M dolar 1 kuadrat ya kan, baru yang di dalam kurung ini ya, ini ditutup kurung nih, kurung besar, dikali ya, berarti kan ada dua kurung nih ya, dua kurung 1 kurung 2, 2 kurung
B2 ditambah 0,5 dikali H. H itu adalah M1 ya, dikali J2 ditambah C2 dibagi M lagi, M1 ditambah I2, ini Y0 ya, ditambah yang bagian ini sekarang yang ini 0,5 dikali M1 lagi, M1 dikali J2 ditambah 1/4 0,25 dikali C2 ya. Jadi ini kita tutup kurungnya. Jadi setelah di D2 kita masukkan ini, setelah kita dapat hasilnya, kita copy hasilnya ke sel D3 sampai D12. Sekarang pada sel D2 kita masukkan rumus untuk mencari K2 ya, ini rumusnya ya. Kita cari. Nah sekarang ini setelah kita dapat, kita kopikan juga ke sampai D12. Perhatikan dia juga masih 0 karena beberapa angka yang dari sini juga masih belum ada, makanya dia tetap 0. Kolom E, jadi kolom E ini untuk menghitung K3 ya. Tadi kita hitung K2, sekarang untuk menghitung K3 ini sama dengan setengah H kuadrat fungsi ya. Ini adalah X0 ditambah setengah H. Yang kedua adalah ini adalah Y0 ditambah setengah H, Y aksen pada 0 pada X0 ditambah 1/4 K1. Dan yang ini adalah Y aksen pada X0 ditambah K2 dibagi H. Oke. Nah, kita ingatkan lagi di soal kita dapat ini adalah fungsi X, Y aksen ini sama dengan X, Y aksen ditambah Y. Jadi kalau fungsi ini tinggal kita gantikan X dengan ini, Y dengan ini, Y aksen dengan ini, maka kita bisa tuliskan K3 sama dengan setengah H kuadrat fungsi ini. Berarti kita bisa bikin ini adalah X ganti dengan ini, X0 ditambah setengah H dikali Y aksen diganti dengan ini, dikali Y aksen pada X0 ditambah K2 dibagi H tutup kurung ya, ditambah Y itu yang ini, Y0 ditambah setengah H Y aksen 0 ditambah 1/4 K1 tutup kurung ya. Jadi kita sekarang udah dapat nilai K3 ya. Jadi pada sel E2 kita tulis ini dalam bahasa Excel. Itu berarti kita tuliskan ini adalah 0,5 dikali H kuadrat itu adalah $M $1 kuadrat dikali buka 2 kali ini dikali B2 ditambah 0,5 dikali $M $1
tutup kurung dikali J2 ditambah D2 dibagi dolar M dolar 1 ditambah I2 ditambah 0,5 dikali dolar M dolar 1 dikali J2 ditambah 1/4 0,25 dikali C2 tutup kurung. Ya. Setelah kita dapatkan hasilnya, kita copy ke E3 sampai E12. Sekarang untuk mencari ke kolom E2, kita masukkan rumus untuk mencari K3. Setelah dapat rumus ini adalah rumusnya. Setelah rumus ini dapat, sekarang kita kopikan ini sampai ke E12. Kolom F adalah untuk menghitung K4 ya, jadi kita tulis lagi rumusnya. K4 sama dengan setengah H kuadrat fungsi ya, fungsi apa aja, X0 ditambah H, Y0 ditambah H ya, ditambah H, Y aksen pada X0 ditambah K3. Kemudian ini adalah Y aksen pada X0 ditambah 2K3 dibagi H. Ya. Sekarang supaya tetap ingat, kita tulis lagi fungsinya. F X Y aksen ini adalah X Y aksen ditambah Y. Jadi sekarang kita bisa tuliskan K4 sama dengan setengah H kuadrat dikali X itu yang ini, X0 ditambah H dikali Y aksen yang ini, berarti ini kita kalikan Y aksen, ini adalah Y aksen 0 ditambah 2K3 dibagi H ditambah Y itu yang ini, Y0 ditambah H dikali Y aksen 0 ditambah K3. Maka inilah dia rumus untuk K4. Oleh karena itu pada F2 kolom F2 pada sel F2 kita tuliskan bahasa Excelnya. Kita tuliskan bahasa Excelnya. Gimana bahasa Excelnya? Kita tuliskan sekarang. Ini adalah sama dengan 0,5 dikali H kuadrat itu adalah dolar M dolar 1 kuadrat dikali 2 kurung B2 ditambah H itu adalah dolar M dolar 1 dikali turunannya itu adalah J2 ditambah 2 dikali E2 ya, ini ada tanda kali di sini ya, kali atau lebih baik kita hapus saja. Ini dikali J2 ditambah 2 dikali E2 dibagi dolar M
dolar 1, ya kan, ditambah I2 ditambah H itu dolar M dolar 1 dikali J2 ditambah E2 tutup kurung. Jadi ini kita masukkan pada F2. Setelah itu kita kopikan, kita copy ke F3 sampai F12. Pada sel F2 kita masukkan rumus untuk mencari K4 ya, rumusnya adalah ini, rumus K4. Setelah itu kita copy sampai ke F12. Jadi sekarang kolom G ini adalah untuk menghitung P yang rumusnya adalah 1/3 dikali K1 ditambah K2 ditambah K3. Makanya pada sel G2 ini kita masukkan P tadi dalam bahasa Excel. Ini adalah 1 dibagi 3 dikali C2 ditambah D2 ditambah E2. Dan hasilnya kita kopikan ke G3 sampai G12. Jadi pada sel G2 kita masukkan rumus untuk mencari P. Ya, ini adalah rumusnya. Setelah itu kita copy sampai ke G12. Kolom H itu untuk menghitung Q sama dengan 1/3 dikali K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Ya, maka pada H2 ini kita masukkan bahasa Excelnya, ini adalah sama dengan 1/3 dikali C2 ditambah 2 dikali D2 ditambah 2 dikali E2 ditambah F2. Setelah H2 kita dapatkan hasilnya, kita copy ke H3 sampai H12. Sekarang pada sel sel H2 kita masukkan rumus untuk mencari Q. Ya, ini adalah rumusnya untuk mencari Q. Kemudian ini kita copy sampai H12. Kolom I, jadi kolom I ini untuk menghitung nilai dari Y, nilai Y. Ya. Jadi pada sel I2 kita masukkan initial value kita masukkan initial value-nya, yaitu N0 sama dengan 1. Jadi pada I2 kita masukkan nilainya 1. Kemudian pada I3 ini kita masukkan rumus Y1 sama dengan Y0 ditambah H dikali Y aksen pada X0 ditambah P. Atau kita bisa tulis dalam bahasa Excel, ini adalah I2 ditambah H itu adalah dolar M
dolar 1 dikali Y0 itu adalah Y aksen 0 itu adalah J2 ditambah G2. Setelah kita dapatkan hasilnya pada Y3, maka kita copy ke Y4 sampai I12. Jadi pada I2, sel I2 kita masukkan Y0 sama dengan 1, dan pada I3 kita masukkan rumus untuk mencari Y1 ya, ini rumusnya ya. Kemudian ini kita copy sampai I12. Sekarang kolom J ini untuk menghitung nilai Y aksen, ya. Jadi misalnya, pada sel J2 ini kita bisa masukkan initial value-nya, yaitu Y aksen pada X0 ini adalah sama dengan 0. Ini dapat dari soal. Nah, sekarang pada J3 kita masukkan rumusnya, yaitu Y aksen 1 sama dengan Y aksen pada X0 ditambah Q per H. Atau dalam bahasa Excel kita bisa tulis ini adalah J2 ditambah H2 dibagi dolar M dolar 1. Setelah kita dapatkan hasil dari J3, kita copy ke J4 sampai J12. Sekarang pada sel J2 kita masukkan initial condition Y aksen pada X0 sama dengan 0, dan pada J3 ini kita masukkan rumus untuk mencari Y aksen pada X sama dengan 1 ya. Ini adalah rumusnya. Sekarang ini kita copy sampai di sini. Perhatikan bahwa pelan-pelan semua angka yang tadinya 0 ini semua sudah mulai berubah ya. Tinggal satu lagi yang ini. Kolom K adalah untuk menghitung Y double aksen turunan kedua. Jadi pada K2 kita masukkan Y double aksen sama dengan X Y aksen ditambah Y. Kita tuliskan dalam bahasa Excel, ini adalah B2 dikalikan J2 ditambah I2. Setelah hasilnya dapat, kita copy ke sel K3 sampai K12. Sekarang pada K2 kita masukkan nilai Y double aksen. Yang ini rumusnya. Sekarang tinggal kita kopikan. Nah, sekarang semua sudah kita dapat. Jadi yang kita mau cari itu adalah ini. Ini adalah yang mau kita cari. Jadi Y-nya ini untuk X yang ini, untuk X yang ini. Jadi sekarang kita bandingkan hasilnya ya. Jadi ini hasil dari perhitungan kita menggunakan Runge-Kutta. Ini adalah hasil eksaknya. Untuk mengetahui rumus eksaknya bisa dilihat di video tentang metode Euler untuk second order ODE ya. Kita bisa lihat bahwa errornya itu dalam persen itu adalah 0,00% sampai paling tinggi adalah 0,02%. Bandingkan dengan error kalau kita memakai metode Euler, ini sampai 23,18%. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa biarpun perhitungannya kelihatannya lebih banyak,
tapi metode Runge-Kutta ini jauh lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan metode Euler untuk memecahkan masalah-masalah second order ordinary differential equation.